kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Peran Ceramah dalam Membangun Komunikasi Publik yang Efektif. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya sebagai ketua, nama saya Azhara Ali Syamil, dan anggota saya Aisyah Kurnia Putri. Saya Nova Nirwana Huta Barat. Saya Dinda Suyani. Dan saya Larissa Tibas Setiawan. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran ceramah dalam membangun komunikasi publik yang efektif. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari presentasi ini adalah komunikasi publik menyebarkan informasi kepada banyak orang dengan tujuan memberikan informasi, menghibur, dan juga membujuk. Membujuk adalah inti komunikasi publik, didukung kredibilitas pembicara, analisis audiens, dan penyampaian data atau pesan. Terutama dalam peradaban yang menekan pada aspek beragama yang menggunakan kata-kata yang menimbulkan kedamaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian. Pengertian dari ceramah adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh seorang pembicara kepada audiens untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pesan tertentu. Biasanya dilakukan dalam suasana formal ataupun semi-formal. Ceramah mencakup berbagai topik seperti agama, pendidikan, politik, ataupun isu sosial. Umumnya ceramah bersifat satu arah, di mana pembicara menyampaikan materi tanpa banyak interaksi langsung, meskipun kadang dilengkapi dengan sesi tanya-jawab di akhir. Tujuan ceramah adalah mendidik, menginformasikan, dan memengaruhi audiens. Pembicara yang kompeten dan penguasaan materi menjadi kunci keberhasilan dari penyampaian ceramah. Peran ceramah. Peran ceramah ini ada 4. Yang pertama, penyampaian informasi langsung dan jelas. Ceramah menyampaikan informasi secara struktur, sistematis, dan memudahkan audiens memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik. Ceramah membantu masyarakat memahami isu penting seperti kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan. Yang ketiga, membangun hubungan emosional dan kepercayaan. Pembicara dapat menyentuh emosi audiens, menciptakan kepercayaan, dan membuat pesan lebih diterima. Dan yang keempat adalah penyampaian nilai sosial dan budaya. Ceramah menjadi media untuk menyampaikan nilai etika, budaya, dan sosial demi mendorong perubahan positif. Adapun kekurangan dalam ceramah, yang pertama yaitu sifat satu arah. Ceramah cenderung bersifat satu arah sehingga partisipasi audiens menjadi terbatas dan komunikasi dua arah menjadi kurang optimal. Yang kedua ada ketergantungan pada keterampilan pembicara. Keberhasilan ceramah sangat bergantung pada kemampuan pembicara. Jika pembicara tidak menarik, audiens bisa kehilangan perhatian dan kehilangan fokus. Yang ketiga, kurangnya pendalaman materi. Ceramah seringkali hanya menyentuh aspek-aspek umum tanpa memberikan penjelasan mendalam yang dapat mengurangi pemahaman audiens. Yang keempat ada resiko materi kurang relevan. Jika materi ceramah tidak sesuai dengan kebutuhan audiens, pesan yang disampaikan bisa dianggap membosankan atau tidak relevan. Dan yang kelima, hambatan logistik atau teknologi. Ceramah yang dilakukan secara langsung memerlukan tempat dan fasilitas yang memadai. Jika ada kendala teknis, itu bisa mengganggu jalannya ceramah. Adapun dampak ceramah, ceramah memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan opini publik dalam konteks politik dan sosial, tergantung pada berbagai faktor seperti topik, pembicara, audiens, dan kompleks sosial politik. Berikut beberapa dampaknya. Berikut beberapa dampak dari ceramah. Yang pertama, memperluas wawasan. Ceramah menambah pemahaman isu sosial dan politik. Yang kedua, mengubah opini, mampu mempengaruhi pandangan audiens. Yang ketiga, memotivasi tindakan, mendorong audiens untuk bertindak. Yang keempat, menguatkan atau menantang keyakinan, mendukung atau menggugat pandangan audiens. Yang kelima, memperkuat polarisasi, memperbesar perpecahan pada isu kontroversial. Yang keenam, membangun narasi politik, mendukung agenda atau membentuk citra politik. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam ceramah. Yang pertama, kredibilitas pembicara. Tokoh yang memiliki reputasi baik, keahlian di bidangnya, dan dipercaya oleh audiens akan lebih mudah mempengaruhi sikap dan perilaku. Yang kedua, relevansi pesan. Pesan harus relevan dengan kebutuhan, minat, dan situasi audiens. Pesan yang tidak relevan akan sulit diterima dan diingat. Yang ketiga, gaya penyampaian. Teknik komunikasi yang efektif seperti penggunaan bahasa yang sederhana, humor, dan intonasi yang menarik membuat audiens lebih terlibat. Yang keempat,
Faktor emosional. Ceramah yang mampu menggugah emosi seperti rasa haru, semangat, atau kepedulian memiliki dampak yang lebih besar dalam mengubah sikap dan perilaku audiens. Yang kelima, struktur dan kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan dengan jelas, terorganisir, dan logis membantu audiens memahami inti dari ceramah dengan mudah. Yang keenam, lingkungan dan media pendukung. Lingkungan fisik seperti akustik yang baik dan media seperti presentasi visual atau video dapat mendukung penyampaian pesan agar lebih efektif. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens. Ceramah yang melibatkan audiens secara langsung, misalnya melalui diskusi atau tanya jawab, lebih efektif dalam menciptakan dampak positif. Kedelapan, konteks sosial dan budaya. Pesan harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh audiens untuk memastikan pesan tersebut dapat diterima oleh audiens. Contoh kasus dari ceramah yaitu ceramah Ustaz Adi Hidayat dan Gus Miftah memiliki perbedaan dalam gaya penyampaian, fokus materi, dan audiens. Berikut adalah perbedaan utama keduanya. Cara penyampaian dari Ustaz Adi Hidayat seperti ceramah lebih sistematis dan ilmiah. Beliau sering menggunakan referensi dari Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab klasik dalam menjelaskan sesuatu topik. Ustaz Adi Hidayat juga terkenal dengan gaya analitis dan pemaparannya yang detail serta terstruktur. Cara penyampaian Gus Miftah seperti gaya ceramah yang santai dengan bahasa yang mudah dipahami dan sering dibumbui oleh humor khas budaya Jawa. Gus Miftah kerap menyesuaikan ceramahnya dengan audiens yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas dan marginal. Selanjutnya, fokus materi yang dibandingkan dari Ustadz Adi Hidayat dan Gus Miftah. Kalau Ustadz Adi Hidayat fokus pada kajian mendalam terkait hukum Islam, tafsir Al-Quran, dan kaidah. Beliau sering mengupas tuntas sebuah tema dengan pendekatan akademis yang cocok untuk jamaah yang ingin belajar Islam secara serius. Dibanding dengan Gus Miftah, fokus pada dakwah inklusif, dan isu-isu sosial. Ceramahnya banyak menyentuh kehidupan sehari-hari, toleransi, dan keberagaman. Gus Miftah juga dikenal aktif berdakwah di lingkungan non-konvensial seperti komunitas malam. Selanjutnya, latar budaya dan audiens. Dibandingkan dari Ustadz Adi Hidayat, latar belakang lebih kental dengan pendidikan formal Islam dengan basis keilmuan yang diakui dalam kajian agama. Ceramahnya sering menarik perhatian kalangan intelektual dan jamaahnya yang menginginkan pembelajaran mendalam. Selanjutnya, Gus Miftah, latar budaya dan audiensnya, yaitu belakangannya erat dengan tradisi pesantren dan budaya Jawa. Dakwahnya menjangkau kalangan yang lebih luas, termasuk mereka yang kurang terjangkau oleh metode dakwah konvensional. Selanjutnya, pendekatan terhadap kontroversi, yaitu Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya cenderung menghindari hal-hal kontroversial yang tidak relevan dengan ilmu agama. Fokus pada memberikan jawaban yang bersifat akademis. Dibanding Gus Miftah, tidak jarang membahas dengan isu-isu yang sensitif secara santai dan terbuka, terutama yang berkaitan dengan toleransi agama dan kebudayaan lokal. Lalu kedua tokoh ini memiliki cara unik dalam berdakwahnya dan sama-sama berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Perbedaan ini justru memperkaya metode dakwah di Indonesia sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan. Yang dimaksud Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr. Bukan wal Quran tapi wa qur'anan fajr. Kenapa di situ fajar itu diikuti dengan Quran? Gak ada urusan di dunia yang tidak bisa diselesaikan selama kita melibatkan Allah. Maka saya selalu bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.